sahabat matematika semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Sania. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang bangun ruang tabung dan juga kerucut. Yuk, mari kita simak videonya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah materi tabung. Pengertian tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sama bentuk serta ukurannya, dan sebuah selimut berbentuk persegi panjang yang menutupi bagian tegak tabung. Jadi, tabung ini mempunyai dua buah lingkaran dan juga satu persegi atau satu persegi panjang, yang dimana satu lingkaran itu sebagai sisi alas dan satu lingkaran sebagai sisi atas, dan persegi panjang atau persegi itu sebagai selimut tabung. Lanjut, unsur-unsur tabung. Tabung mempunyai 3 unsur. Yang pertama, tabung mempunyai 3 sisi, yaitu sisi atas, sisi bawah, dan sisi lengkung atau sisi tegak. Yang kedua, tabung mempunyai 2 rusuk yang masing-masing berbentuk lingkaran. Bisa kita lihat di gambar ada lingkaran yang berwarna pink. Nah, itu adalah 2 rusuk tabung. Yang ketiga, tabung tidak mempunyai titik sudut. Kenapa? Karena bangun ruang tabung termasuk bangun ruang sisi lengkung. Lanjut, sifat-sifat tabung. Tabung mempunyai 6 sifat. Yang pertama, mempunyai 3 bidang sisi, yaitu sisi alas, sisi tutup, dan juga sisi tegak. Yang kedua, bidang alas dan tutup. Yang ketiga, sisi tegak. Dan yang keempat, mempunyai 2 rusuk, yaitu rusuk alas dan juga rusuk atas. Yang kelima, tinggi tabung. Tinggi tabung ialah dari titik P ke titik O, itu disebut dengan tinggi tabung. Yang terakhir, jari-jari lingkaran alas dan tutup sama besarnya. Jari-jari lingkaran alas ini terdapat pada titik P ke titik D dan juga titik O ke titik B. Nah, itu merupakan jari-jari lingkaran alas atau jari-jari tabung. Lanjut, jaring-jaring tabung. Tabung jika dibuka, maka akan terlihat suatu jaring-jaringnya. Nah, bisa kita lihat dari gambar tersebut. Yang pertama ada gambar tabung, dan yang kedua ada gambar jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri dari sebuah daerah persegi panjang atau bidang selimut dan 2 daerah berbentuk lingkaran yang kongruen. Nah, itu dinamakan dengan jaring-jaring tabung. Terakhir, ada rumus-rumus tabung. Tabung mempunyai 4 rumus. Yang pertama ialah luas selimut tabung, yang dimana ketika kita ingin mengetahui luas selimut tabung, kita harus mengalihkan antara keliling alas dan juga tinggi tabung. Rumus dari keliling alas itu sendiri adalah 2πr, sedangkan tinggi tabung adalah T. Maka rumus dari luas selimut tabung adalah 2πr kali T, atau 2πrt. Rumus yang kedua, luas permukaan tabung. Jika kita ingin mengetahui luas permukaan tabung, maka kita harus menambahkan luas lingkaran alas, selimut tabung, dan luas lingkaran tutup. Yang dimana rumus dari luas lingkaran alas sendiri yaitu adalah πr kuadrat, dan rumus dari selimut tabung adalah πrt, dan rumus dari luas lingkaran tutup adalah r kuadrat. Jadi, rumus dari luas permukaan tabung adalah 2πr kuadrat ditambah 2πrt, atau 2πr dalam kurung r tambah t. Rumus yang ketiga, luas tanpa tutup. Jika kita ingin mengetahui rumus dari luas tanpa tutup, maka kita harus menambahkan luas sisi alas dan juga luas selimut, yang dimana rumus dari luas sisi alas sendiri adalah πr kuadrat, dan rumus dari luas selimut sendiri adalah 2πrt. Jadi, rumus dari luas tanpa tutup adalah πr kuadrat ditambah 2πrt. Rumus yang keempat atau rumus yang terakhir yaitu adalah volume tabung.
Jika kita ingin mengetahui volume tabung, maka kita harus mencari luas alas dan tinggi tabung terlebih dahulu. Rumus dari luas alas yaitu adalah pi R kuadrat dan rumus dari tinggi tabung yaitu adalah T. Jadi, rumus dari volume tabung adalah pi R kuadrat T. Lanjut, materi kedua yang akan kita bahas yaitu adalah materi bangun ruang kerucut. Apa sih definisi dari kerucut? Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang memiliki sebuah sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Nah, itu adalah definisi dari kerucut. Nah, berikut adalah gambar kerucut yang berada di sekitar kita. Selanjutnya, ada unsur-unsur kerucut. Kerucut memiliki 6 unsur. Yang pertama, bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran atau daerah yang diarsir dengan pusat di titik O. Nah, itu adalah bidang alas kerucut. Yang kedua, diameter bidang alas, yaitu ruas garis dari A ke B. Yang ketiga, jari-jari bidang alas atau R, yaitu ruas garis OA dan ruas garis OB. Yang keempat, tinggi kerucut atau T, yaitu jarak dari titik puncak kerucut C ke pusat bidang alas O, yakni ruas garis CO. Yang kelima, selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir yang merupakan bidang lengkung. Nah, itu dinamakan dengan selimut kerucut. Yang terakhir, apotema atau garis pelukis atau S, yaitu sisi miring BC. Kemudian, kerucut juga mempunyai sifat-sifat tertentu. Kerucut mempunyai 4 sifat. Yang pertama, alasnya berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu. Yang kedua, memiliki sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut yang mengerucut ke atas. Maka semakin ke atas akan semakin mengecil atau semakin lancip. Yang ketiga, memiliki sebuah titik puncak. Dan yang terakhir, jarak titik puncak ke alas disebut dengan tinggi kerucut. Selanjutnya, jaring-jaring kerucut. Kerucut apabila dibuka akan terlihat suatu jaring-jaringnya. Nah, di dalam jaring-jaring kerucut terdapat yang pertama ada selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran, dan yang kedua ada alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Kemudian, rumus kerucut yang pertama yaitu adalah luas permukaan kerucut. Jika kita ingin mengetahui luas permukaan kerucut, maka kita harus mencari luas lingkaran dan luas selimut terlebih dahulu. Nah, ketika sudah ketemu luas lingkaran dan luas selimutnya, maka kita tinggal tambahkan saja. Jadi, luas permukaan kerucut adalah pi R kuadrat ditambah pi RS, atau pi R dikali R tambah S. Itu adalah rumus dari luas permukaan kerucut. Rumus kedua kerucut yaitu adalah volume kerucut. Volume sama dengan sepertiga dikali pi R kuadrat dikali T, yang dimana pi sama dengan 22/7 atau 3,14, R sama dengan jari-jari lingkaran, dan T sama dengan tinggi kerucut. Baiklah sahabat matematika, di sini saya akan melakukan suatu percobaan perbandingan antara volume kerucut dengan volume tabung. Volume kerucut sama seperti dengan volume tabung. Di sini, bahan yang sudah saya siapkan adalah kerucut, tabung, dan juga beras. Tinggi kerucut harus sama dengan tinggi tabung. Dan diameter kerucut harus sama dengan diameter tabung.
Mari kita isi beras dari kerucut ke dalam tabung hingga terisi penuh. Nah, setelah melakukan percobaan, hasilnya ternyata volume tabung merupakan 3 kali volume kerucut. Jika volume kerucut sama dengan pi R kuadrat T, maka volume tabung sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Dengan demikian, diperoleh perbandingan antara volume tabung dengan volume kerucut sama dengan 3/1. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang volume tabung dan juga volume kerucut? Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.